Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febrianti dari kelas 11 TKJ 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel fiber optik. Yang pertama, pengertian kabel fiber optik. Jaringan serat optik adalah teknologi telekomunikasi berkecepatan tinggi yang mengandalkan transmisi data melalui serat optik, yang merupakan untin tipis kaca atau plastik yang mampu membawa data menggunakan sinyal cahaya. Jaringan ini telah menjadi semakin populer karena kemampuannya untuk mentransmisikan data dalam jarak jauh dengan bandwidth yang sangat tinggi dan latensi yang rendah. Fungsi kabel fiber optik adalah sebagai sebuah aliran pusat untuk melakukan transfer data dalam sebuah backbone. Contoh yang paling nyata dirasakan ialah implementasi 5G bagi keberlangsungan penyaluran informasi di Indonesia. Walaupun ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri karena infrastruktur jaringan fiber optik belum tersebar secara merata. Secara garis besar, sebagai salah satu sistem penyalur komunikasi, kabel fiber optik memiliki kegunaan dalam membawa unsur-unsur penting dari setiap informasi melalui proses transmisi sinyal yang dilakukan dengan cepat dan dalam kapasitas besar. Jenis-jenis kabel fiber optik. Yang pertama, fiber optik single mode. Varian ini merupakan jenis fiber optik dengan fiber tunggal, yang mana diameternya antara 8,3 sampai 10 mikron dengan transmisi satu mode yang mengirimkan sinyal infrared. Sebaran nano untuk single mode ini memiliki garis tengah yang sempit dan mampu menyebarkan antara 1310 sampai 1550 nano. Yang kedua, fiber optik multimode. Diameter core dari jenis kabel multimode besar yakni lebih dari 100 mikron, sehingga membuat sinyal digital dapat melewati route utama tanpa harus melewati jalan yang berliku. Fiber optik multimode lebih cocok bagi transmisi jarak pendek atau singkat dengan kecepatan yang rendah, menghentikan sinar laser infrared dengan panjang gelombang antara 850 sampai 1300 nanometer. Yang ketiga, fiber optik multimode grand index. Fiber optic grand index merupakan gabungan single mode dengan multimode step index. Melalui core pada jenis ini terisi oleh refleksi indeks yang membuat cahaya bergerak lebih pelan pada porosnya, di mana hasil dari sinyal digital mengalami distorsi yang minim. Keuntungan yang pertama, kecepatan tinggi. Fiber optik mampu mengirimkan data dengan kecepatan yang tinggi, bahkan mendekati kecepatan cahaya. Yang kedua, kapasitas besar. Fiber optik memiliki kapasitas yang besar sehingga dapat mengenai volume data yang lebih besar. Efisiensi jaringan. Fiber optik dapat meningkatkan efisiensi jaringan telekomunikasi karena tidak terganggu oleh interaksi elektromagnetik. Ketahanan terhadap gangguan. Fiber optik terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik karena tidak menggunakan listrik. Yang terakhir, ukuran kecil dan ringan. Fiber optik memiliki ukuran yang kecil dan ringan, sehingga mudah untuk dipasang dan distribusikan. Kerugian. Biaya pemasangan yang mahal disebabkan oleh harga kaca yang relatif tinggi dan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk memasangnya. Serat kaca yang mudah patah memerlukan perlindungan lebih banyak daripada kabel tembaga. Serat kaca yang mudah patah memerlukan perlindungan lebih banyak daripada kabel tembaga. Serat optik harus dipasang dengan hati-hati dan dilindungi dengan benturan atau tekanan. Ketersediaan yang terbatas dapat mempengaruhi kompatibilitasnya dengan infrastruktur yang ada di wilayah tertentu. Kerugian ekstranisik pada serat optik terjadi karena pantulan, kekerasan pada permukaan ujung, kesalahan sudut, dan ketidaksejajaran radial. Kesimpulan, fiber optik adalah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Kabel ini dapat menetralisasikan sinyal cahaya dari satu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang dihasilkan oleh fiber optik karena menggunakan pembiasaan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Berikut adalah gambar kabel fiber optik dan struktur yang ada di dalamnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.